biarin dia keseksa. Kalau bisa seumur hidup, maksud saya begitu. Viralnya film dokumenter bertajuk High School, Mother Coffee and Jessica Wongso membuat warganet kini leluasa memiliki sudut pandang lain. Beberapa di antaranya menilai jika sosok ayah Myrna Salihin Edi Darmawan adalah sosok yang narsis, arogan, dan mencurigakan. Edi sendiri mengaku merasa tertipu dan kecolongan dengan film dokumenter tersebut. Ia mengungkapkan kekecewaannya dan mengatakan karena hal itulah opini negatif publik terhadapnya bermunculan. Belakangan ia mencoba melakukan klarifikasi agar masyarakat tidak terkecoh. Namun dari sederet keterangannya, sejumlah hal baru malah terungkap ke publik. Hanya pernyataannya yang kontroversial, kehidupannya pun jauh lebih sensasional. Edi Darmawan Salihin adalah seorang pengusaha yang cukup ternama. Ia mengelola beberapa perusahaan yang dinilai cukup besar, salah duanya berlokasi di Petojo dan Cengkareng. Menurut beberapa sumber, Edi adalah pemimpin dari PT Fajar Indah Cakra Cemerlang. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Petojo Enclek, Jakarta Pusat. Menurut seorang karyawan di salah satu perusahaannya, Edi memiliki sekitar 2.000 karyawan di wilayah Petojo. Lebih lanjut, Edi disebut tinggal di perumahan elit Sunter Garden, Jakarta Utara. Edi diketahui menikah dengan wanita asal Bali bernama Niketut Sianti Oso. Dari pernikahannya tersebut, ia memiliki anak kembar yakni Wayan Myrna Salihin dan Made Sandi Salihin yang lahir pada 30 Maret 1988. Dalam film dokumenter soal kasus kopi sianida, terdapat adegan ayah Myrna berada di makam putrinya yang telah tiada. Saat itu, ia sempat meminta maaf di depan makam mendiang. Ia juga mengaku salah karena doyan bergonta-ganti perempuan muda. Pada 2019, 3 tahun setelah kematian Myrna, Edi disebut menikahi seorang wanita muda bernama Tiara Agnesia. Pernikahan tersebut dilangsungkan di Bali dan diumumkan oleh pengacara terkenal Hotman Paris melalui akun Instagram pribadinya. Namun dalam kabar terbaru disebutkan jika keduanya sudah bercerai. Mirisnya lagi, seorang warganet mengabarkan jika mantan istri muda Edi ini juga telah tutup usia karena serangan jantung. Saat masa persidangan kasus kopi sianida, Edi disebutkan sangat ambisius menjebloskan Jessica ke penjara. Bahkan ia kerap melontarkan pernyataan dengan nada tinggi dan menantang tegas tim kuasa hukum Jessica. Edi juga terlihat sangat berusaha untuk meyakinkan publik bahwa Jessica bersalah dan menjadi penyebab kematian anaknya. Ia juga mengaku bahwa selama persidangan, dirinya rela mengerahkan kekuatan dan uangnya untuk melawan pihak Jessica Wongso. Sebab ia menyebut Jessica Wongso juga menggunakan kekuatan uang dan menyewa pengacara sekelas Otto Hasibuan demi bisa bebas dari tuduhan. Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi swasta, Edi Darmawan Salihin menceritakan kepada pembawa acara Timothy Marbun bahwa dirinya menyimpan botol sianida yang digunakan Jessica Wongso menghabisi putrinya. Namun tak lama kemudian, pernyataan tersebut langsung diralat oleh Edi. Ia kemudian menyebut hanya menduga jika botol tersebut yang digunakan. Edi Darmawan pun menambahkan bahwa insting sebagai seorang ayah sekaligus pengusaha tak pernah meleset. Dalam salah satu cuplikan film High School, Edi berpendapat bahwa kasus kematian putrinya bisa viral dan menuai sorotan karena Myrna memiliki wajah yang cantik. Sebuah wajah anaknya cantik itulah yang ia tengarai membuat publik penasaran. Sebaliknya ia juga terkesan meremehkan tampilan wajah Jessica yang disebutnya aneh. Perkataan Edi pada Jessica tersebut dinilai warganet sebagai perundungan secara verbal. Dalam salah satu scan film, pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengaku menerima uang tutup mulut terkait kejanggalan kasus kopi sianida. Belakangan, saat berbincang dengan Karni Ilyas, ayah Myrna mengakui bahwa dia memang memberi 3 juta rupiah pada Reza, tapi bukan suap. Ia menyebut jika saat itu ia memberi uang sebagai fee karena telah menjadi narasumber ahli forensik yang memberi penjelasan padanya sebagai ayah korban.
Masih dari wawancara dengan wartawan senior Karni Ilyas, Edi Darmawan juga belak-belakan mengaku jika ia memiliki video yang memperlihatkan momen Jessica memasukkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Namun anehnya video tersebut rupanya tak pernah dipublikasikan. Terutama ketika persidangan kasus kematian Wayan Mirna Salihin berlangsung pada 2016 silam. Apa pasal Edi tak mengajukan bukti tersebut? Dalam video yang diklaimnya sebagai bukti tak terbantahkan itu, Edi Darmawan menunjukkan rekaman CCTV dari angle lain yang menampilkan tangan Jessica tampak memasukkan sesuatu ke dalam gelas. Yang Mirna menjelaskan bahwa rekaman CCTV yang belum pernah diperlihatkan ke depan publik ini tidak diajukan di persidangan karena satu alasan. Edi menyebut dia tak menunjukkan video tersebut karena tak ingin Jessica mendapat hukuman maut. Dia ingin Jessica mendapat penderitaan selama mendekam di bui. Dia bahkan berharap teman anaknya itu bisa berada di bilik besi seumur hidup. Dalam penjelasan Edi lebih lanjut, juga terungkap jika video berupa rekaman CCTV yang diperlihatkan aksi Jessica memasukkan sianida itu pernah ditonton bersama petinggi kepolisian. Karni Ilyas pun sempat menanyakan apakah Jenderal Tito Karnavian ikut turun tangan pada kasus tersebut. Dengan semangat, Edi menjawab bahwa mantan Kapolri yang kini Mendagri itu ikut melihat video CCTV tersebut dan merasa panas karenanya. Selain Tito, Irjen Krisnamurti disebut Edi turut menyaksikan video tersebut. Beberapa waktu lalu pakar forensik Dr. Jaja Suryatmaja diundang di YouTube Dr. Richard Lee untuk membicarakan soal sianida yang merenggut nyawa Mirna Salihin. Dalam perbincangan tersebut, Dr. Richard Lee sempat bertanya soal bagaimana sianida diperoleh. Dokter yang turut jadi saksi ahli di persidangan Jessica itu menjelaskan jika tidak sembarang orang bisa mengakses sianida, namun diberi izin untuk penangkapan ikan. Menurut Dr. Jaja, sianida dalam prakteknya seringkali dipakai untuk proses fumigasi kapal yang merupakan salah satu bentuk tindakan kekarantinaan. Penjelasan Dr. Jaja ini sontak dikaitkan netizen di media sosial dengan pernyataan Edi Darmawan saat wawancara dengan Karni Ilyas. Yang mengejutkan rupanya, Edi sempat menyebut ia memiliki hobi memancing. Tak heran, dugaan warganet tentang keterlibatan Edi pada kematian anaknya menjadi makin kuat.